Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Tristiawan, mahasiswa program D3 Teknik Informatika dengan NIM V3423070 dan saya akan menjelaskan kepada Anda perjalanan indeks literasi digital pada tahun 2020, 2021 hingga 2022 dalam mata kuliah literasi data dan teknologi informasi. Mari kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Perkembangan digitalisasi di Indonesia telah menciptakan ekosistem digital yang berkembang pesat. Dukungan kuat dari sektor ekonomi digital, terutama e-commerce, dan pertumbuhan penetrasi pengguna internet telah mendorong ekonomi digital Indonesia. Faktor tambahan seperti percepatan adopsi digital akibat pandemi, program pemerintahan yang mendorong adopsi digital, serta upaya peningkatan dan kompetensi digital melalui gerakan nasional literasi digital, semuanya menjadi elemen penting dalam menggambarkan perkembangan digital di Indonesia dan pentingnya pemahaman kompetensi digital masyarakat dalam mendukungnya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital yang sangat positif di masa depan memperkuat pentingnya pemetaan dan pemahaman kompetensi digital di seluruh negeri. Tujuan dan manfaat: mengidentifikasi tren dan perubahan dalam indeks literasi digital selama 3 tahun terakhir, menganalisis dampak faktor-faktor eksternal seperti perubahan teknologi, inisiatif literasi digital, atau situasi lingkungan digital terhadap indeks literasi digital. Manfaat: meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai pentingnya literasi digital dan memberikan gambaran yang jelas tentang perkembangan literasi digital selama 3 tahun terakhir. Memberikan wawasan yang berharga bagi pengambil kebijakan dan organisasi yang terlibat dalam upaya meningkatkan literasi digital. Mendorong peningkatan keterampilan literasi digital. Kita mulai pembahasannya. Menurut grafik, pada tahun 2020, informasi dan literasi data memiliki skor 3,17, di mana hal tersebut merupakan skor terendah dibandingkan dengan 4 subindeks lainnya. Sedangkan keamanan dan kemampuan teknologi memiliki skor sama dan yang paling tinggi yaitu 3,66. Selanjutnya, data di atas merupakan data dari hasil survei yang dilakukan pada tiap-tiap provinsi di Indonesia. Hasil data tersebut menunjukkan bahwa informasi dan literasi data di setiap provinsi menunjukkan skor paling rendah dibandingkan dengan hasil data lainnya yang memiliki skor cukup tinggi di setiap provinsi. Perubahan terjadi dalam 2020 dan 2021. Untuk menyesuaikan kerangka literasi digital 2020 dengan 2021, maka dilakukan penyesuaian pilar sebagai berikut. Yang pertama, 3 pilar yang ada di kerangka 2020, yaitu informasi dan literasi data, berpikir kritis, dan kemampuan teknologi diagregasikan menjadi pilar digital skill di kerangka 2021. Yang kedua, pilar kemampuan berkomunikasi pada tahun 2020 menjadi pilar digital culture pada tahun 2021. Yang ketiga, pilar etika dalam teknologi 2020 menjadi pilar digital etik pada tahun 2021. Dan yang terakhir dan yang keempat, pilar keamanan pribadi dan keamanan perangkat pada tahun 2020 menjadi pilar digital safety pada tahun 2021. Setelah menjalani proses transformasi, terdapat perubahan pada indeks literasi digital tahun 2020 yang mencapai 3,46. Adapun nilai pada komponen-komponen utama seperti pilar digital skill sebesar 3,34, pilar digital culture mencapai 3,55, pilar digital etik mencapai 3,72, dan pilar digital safety mencapai 3,24. Walaupun perbandingan ini belum sempurna, tampaknya terjadi peningkatan pada indeks literasi digital tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Terutama, terjadi peningkatan signifikan pada pilar digital culture yang sekarang mencapai 3,90 dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya mencapai 3,55. Indeks literasi digital pada tahun 2022 cenderung meningkat sebanyak 0,55 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi pada digital skill
naik 0,08 poin, digital etik naik 0,15 poin, dan digital safety naik 0,02 poin. Tetapi terjadi penurunan pada digital culture turun 0,06 poin. Selama periode dari tahun 2021 hingga 2022 terlihat bahwa semua provinsi di Pulau Jawa kecuali Yogyakarta mengalami peningkatan peringkat. Hal yang sama juga terjadi di semua provinsi di wilayah Indonesia Timur kecuali Papua Barat, di mana terjadi peningkatan peringkat. Peningkatan peringkat tertinggi tercatat di Maluku Utara dengan peningkatan sebanyak 0,31, disusul Papua dengan peningkatan sebanyak 0,18, dan Jawa Tengah dengan peningkatan sebanyak 0,15. Di sisi lain, provinsi-provinsi yang mengalami penurunan peringkat tertinggi adalah Kalimantan Utara dengan penurunan sebanyak 0,35, disusul Gorontalo dengan penurunan sebanyak 0,26, dan Sulawesi Barat dengan penurunan sebanyak 0,25. Dari jenis kelamin, terlihat bahwa proporsi laki-laki yang mencapai nilai indeks literasi digital di atas rata-rata nasional, yaitu 55%, lebih tinggi daripada yang berada di bawah rata-rata, 45%. Sementara itu, situasinya berbeda untuk perempuan, di mana 48,2% dari mereka memiliki nilai indeks di atas rata-rata dan 51,8% sisanya memiliki nilai indeks di bawah rata-rata. Ketika kita mempertimbangkan skor per pilar, baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan skor yang lebih tinggi daripada rata-rata nasional untuk digital skill, digital etik, digital kultur. Akan tetapi jika kita memeriksa skor digital safety, proporsi laki-laki yang mendapatkan skor digital safety di atas rata-rata nasional sebesar 55,6% lebih banyak daripada yang mendapatkan skor di bawah rata-rata 44,4%. Sebaliknya, proporsi perempuan yang mencapai skor digital safety di atas rata-rata adalah 47,9%, sementara 52,1% sisanya memiliki skor digital safety di bawah rata-rata nasional. Berdasarkan hasil analisis terhadap grafik tersebut, diketahui bahwa laki-laki memiliki indeks literasi digital tertinggi di semua pilar. Akan tetapi, pada pilar digital kultur, laki-laki dan perempuan memiliki nilai indeks literasi digital yang sama, dan secara total perbedaan skor antara laki-laki dan perempuan hanya 0,04 poin. Tidak terlalu berbeda jauh. Kesimpulannya, yang pertama, literasi digital menjadi aspek kunci dalam era digital yang berkembang pesat. Pemahaman mendalam terhadap literasi digital sangat penting mengingat dampaknya yang meluas dalam berbagai aspek kehidupan. Selama periode 2020 hingga 2022, terdapat perubahan dalam indeks literasi digital di Indonesia. Terjadi peningkatan yang signifikan pada pilar digital kultur, sementara pilar digital safety mengalami penurunan. Peningkatan peringkat literasi digital terutama di Pulau Jawa, kecuali daerah istimewa Yogyakarta, dan wilayah Indonesia Timur, kecuali Papua Barat. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki cenderung memiliki indeks literasi digital yang lebih tinggi daripada perempuan. Namun, perempuan menunjukkan peningkatan pada pilar digital safety, meskipun masih perlu upaya mengurangi kesenjangan gender dalam literasi digital. Perbedaan skor antara laki-laki dan perempuan dalam literasi digital secara keseluruhan hanya sebesar 0,04 poin, dan bahwa terdapat kesetaraan dalam beberapa aspek literasi digital. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.